Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Aulia Harahap dengan NPM 20082600085 dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Kedokteran. Saya di sini akan menjelaskan tentang kelistrikan sel dengan poin-poin apa saja, yaitu definisi kelistrikan sel, sel saraf di tubuh manusia, dan proses kelistrikan pada sel saraf manusia. Nah, mari kita mulai tentang kelistrikan sel ini. Kelistrikan sel. Definisi dari kelistrikan sel. Kelistrikan sel didefinisikan sebagai kemampuan untuk memindahkan muatan ion-ion tersebut dari ruang satu ke ruang yang lain, dari dalam sel ke luar sel. Sel saraf di tubuh manusia. Tubuh manusia mengandung ion positif dan ion negatif. Ion penyebab muatan negatif di dalam tubuh manusia adalah Cl negatif, sedangkan penyebab muatan positif adalah K positif dan Na positif. Sekarang saya akan menjelaskan bagian-bagian sel saraf dan fungsinya. Yang pertama itu dendrit, yang berfungsi menerima impuls dari sel lain dan meneruskan ke badan sel. Yang kedua, badan sel, yang berfungsi meneruskan impuls dari dendrit. Yang ketiga, akson, yang berfungsi menghubungkan sel saraf satu dengan sel saraf yang lainnya. Keempat, selubung myelin, yang berfungsi mempercepat impuls saraf dengan membantu terjadinya loncatan muatan. Yang kelima, nodus Ranvier, yang berfungsi tempat terjadinya tarik-menarik muatan listrik. Keenam, inti sel, yang berfungsi mengontrol seluruh kegiatan sel saraf. Nah, itulah bagian-bagian dari sel saraf. Ini merupakan yang perlu kita ingat dari bagian-bagian sel saraf tersebut. Sekarang saya akan menjelaskan berkas sel saraf dan kabel listrik. Jadi, berkas sel saraf ini biasanya disebutkan sama dengan kabel listrik. Kenapa? Karena sama-sama berselubung. Pada akson tidak berselubung myelin. Hantaran arus listrik dapat terjadi sepanjang akson. Pada akson berselubung myelin, beda potensial terjadi di daerah akson yang tidak berselubung myelin. Tarik-menarik muatan listrik terjadi di nodus Ranvier 1 dan seterusnya. Dengan demikian, selain berfungsi sebagai pelindung akson, myelin juga dapat mempercepat terjadinya loncatan muatan listrik pada saraf. Di sini saya memiliki gambar. Pada ion Na+, ion Cl-, ion K+, yang dimana ion Na+ berada di luar akson. Kemudian, ion Cl- dan K+ berada di bagian dalam akson. Saat sel saraf tidak mengantarkan impuls atau istirahat, muatan positif Na+ melingkupi bagian luar membran sel. Pada kondisi demikian, membran sel bagian luar bermuatan listrik positif, yaitu Na+, dan membran sel bagian dalam bermuatan listrik negatif, yaitu Cl-. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana impuls itu dapat berjalan ke sel saraf satu ke sel saraf yang lainnya. Pertama itu, neurotransmitter adalah senyawa kimia dalam tubuh yang bertugas membawa sinyal atau pesan di antara neuron. Saat neurotransmitter dilepas dari ujung akson suatu sel ke dendrit pada sel saraf lainnya, maka impuls akan diteruskan ke sel saraf berikutnya. Seperti pada di gambar ini contohnya. Impuls ini akan membaca ion Na+ yang awalnya terdapat di luar membran akson menjadi masuk ke dalam membran akson tersebut. Membran dalam akson menjadi lebih positif saat menerima rangsangan listrik atau impuls. Kenapa menjadi lebih positif? Karena adanya Na+ yang masuk. Impuls kemudian akan mengalir atau bergerak di sepanjang membran akson hingga ke ujung akhir sel saraf. Saat rangsangan telah mencapai ujung sel saraf, maka neurotransmitternya akan dilepaskan lalu kembali menuju sel saraf lain atau sel tujuan.
tegangan listrik pada sel saraf berdasarkan keberadaan impulsnya. Nah, itulah proses kelistrikan pada sel saraf. Baik, sepertinya cuma itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.